Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Klik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita. Hal-hal viral yang ada di media sosial dengan pandangan yang luas, cerdas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan sekarang Ustadz? Seperti biasa. Seperti biasa ya Ustadz. Kita jalani aja. Semua sesuai rencana. Betul. Diikhtiarkan dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil yang Allah ridhai dan Allah tetapkan. Iya. Gimana? Cerah sekali batiknya ini. Iya Ustadz. Alhamdulillah ini pemberian istri saya Ustadz. Oh iya. Semua yang dari istri selalu spesial. Betul. Ya, jadi diusahakan untuk senantiasa dijaga. Iya. Ya, dan kadang ketika melekat pada diri kita gunakan, nah itu melahirkan kesan tersendiri. Iya Ustadz. Ya, minimal untuk bisa selalu menghidupkan nuansa sakinah, mawaddah dan rahmah. Masya Allah. Mohon doanya Ustadz. Insya Allah untuk semua. Ya, saya juga demikian. Iya Ustadz. Gimana? Apa yang mau dibahas? Kita akan membahas hal yang banyak ditanyakan terutama di acara kita saat di Klikadi. Setelah kita bahas metaverse kemarin, bagaimana pandangan Ustadz terhadap cryptocurrency, NFT, dan turunannya mungkin Ustadz. Dimana katanya digadang-gadang sebagai cara bertransaksi nanti, mempengaruhi cara bertransaksi di masa depan dengan teknologi blockchain-nya dia. Oh, baik. Ya, yang pertama kita mencoba untuk menempatkan ini dalam sudut pandang keislaman dulu ya. Iya, Ustaz. Karena yang kita bahas itu dan nanti akan luas sekali spektrumnya. Islam sebagai pedoman kehidupan akan menjangkau banyak bahasan yang sekiranya diharapkan melahirkan maslahat bagi kehidupan manusia umumnya, ya terkhusus bagi insan-insan beriman yang berkehidupan. Baik, yang pertama, Islam tentu mengapresiasi, mendukung dan memberikan pedoman, bimbingan pada setiap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam berkehidupan. Ya, beriringan dengan nafas kehidupan yang dialami oleh setiap insan, didapatkan setiap kemajuan di setiap era, setiap masa. Tentu itu disambut positif oleh Islam, diapresiasi, baik aspek kemajuan pengetahuan di bidang digital misalnya seperti saat ini, atau boleh jadi di bidang arsitektur, seni, dan lain sebagainya. Sepanjang itu semua melahirkan kemaslahatan dalam interaksi sosial kehidupan manusia secara luas, berkeadilan dan berkemajuan. Nah, dalam rangka itu pula Islam kemudian menghadirkan 5 dasar pokok, ya, yang dengan itu syariat diturunkan, pedoman kemudian dihadirkan demi mendukung 5 pokok ini dalam berkehidupan, dan ini menjadi bagian penting yang melekat pada manusia. Bisa berjalan fungsi kehidupan dengan baik, interaksi sosial dengan baik, satu dengan yang lainnya, dan menghasilkan nilai-nilai keadilan yang mendatangkan harmoni serta bersifat berkemajuan jika 5 hal ini terjaga dengan baik. Ya, ini yang disebut dengan maqasid syariah. Ya, tujuan pokok syariat, tuntunan dalam beragama itu dihadirkan. Yang pertama itu disebut dengan hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai ada kemajuan teknologi misalnya, atau kemajuan di bidang militer, arsitektur, seni dan yang lainnya, itu bisa mengancam dan membahayakan kepada jiwa. Maka di situ kemudian Islam memberikan tuntunan-tuntunan berkehidupan, ya, memberikan pedoman. Jangan sampai ada aktivitas kegiatan yang membahayakan bagi jiwa. Maka muncul turunan hukum. Ya, diwajibkan seperti ini, diharamkan bertindak seperti ini dan sebagainya. Ya, itu rahasianya.
ya hikmahnya, filosofinya. Kenapa diantaranya ada hukum-hukum wajib, hukum-hukum haram, ada yang ditujukan untuk menjaga keutuhan jiwa itu supaya tidak dalam kondisi yang terancam. Bahaya, ya. Karena itu nanti Islam misalnya memberikan pandangan tentang terorisme, ya, tentang misalnya radikalisme dan sebagainya. Jadi sangat kontradiktif dan salah persepsi jika ada yang mengaitkan Islam misalnya dengan isu-isu teror dan sebagainya, karena Islam sendiri menghadirkan solusi, ya, yang menghentikan aksi-aksi teror dalam berkehidupan yang mengancam jiwa. Satu, yang kedua ada yang disebut dengan hifdzul mali, ya, tujuan syariat, pedoman beragama itu diturunkan membimbing manusia untuk menjaga harta, supaya harta itu tetap terjaga dengan baik, kan? Kemudian juga dapat dipastikan hak dan kewajiban terpenuhi, mendukung nilai-nilai kehidupan, tatanan sosial dan keseimbangan, sehingga tidak ada yang dirugikan satu pihak manapun dalam kehidupan manusia. Karena itu nanti ada hukum-hukum turunan seperti yang saya sampaikan tadi. Misal untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan sosial kehidupan, nanti ada kewajiban berzakat, sehingga kekayaan tidak dimonopoli oleh satu golongan atau unsur saja, dan mensubsidi golongan-golongan lain disebut dengan kaum du'afa agar terstimulus untuk bisa menciptakan keseimbangan, naik kemudian derajat sosialnya, ya, dan ada nanti harmoni dalam kehidupan. Kemudian ada hukum-hukum yang diharamkan, mengharamkan pencurian dalam berbagai bentuknya, baik korupsi misalnya ataupun juga penipuan, ya. Istilahnya bisa macam-macam, tapi spiritnya ke sana. Ya, untuk menjaga harta, jangan sampai nanti ada satu kegiatan yang terlihat bagus dari kemajuan-kemajuan tertentu, tapi ternyata di balik itu, nah, ada hal-hal yang berbahaya, ya kan? Dari unsur hifdzul mali, penjagaan terhadap harta seseorang, bisa jadi ada unsur penipuan, ada unsur monopoli, ada unsur manipulatif misalnya, hal-hal yang sekiranya bisa merugikan ya manusia dalam berkehidupan, tidak hanya dalam berkeyakinan, tapi dalam berkehidupan dalam skala yang lebih luas, ya. Baik, kemudian yang ketiga ada hifdzun nasali, menjaga garis keturunan, ya, supaya dipastikan dengan itu kehormatan manusia tetap terjaga. Kemudian garis-garis kekerabatan itu tetap terlestarikan dengan baik, sehingga unsur-unsur kekerabatan, unsur silaturahim dalam bahasa kita kekinian, saling mengenal, persaudaraan itu bisa kuat terjaga. Karena itu turun larangan misalnya tentang zina, ada misalnya tuntunan tentang pernikahan, ada tuntunan tentang lebih dalam lagi hartanya ada warisan, ya, ada tuntunan silaturahim. Itu demi menjaga keterikatan hubungan persaudaraan yang dengan itu kemudian bisa menguatkan tatanan kehidupan. Nah, yang keempat nanti ada yang disebut dengan, ini sangat menarik juga nih. Ya, setelah hifdzun nafsi menjaga jiwa, kemudian hifdzul mali menjaga harta, hifdzun nasri menjaga keturunan, hifdzul akli, Masya Allah, ya, menjaga kemampuan berpikir. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan itu tidak keliru, tidak rusak, tertutur, teratur, karena kan apa yang dikerjakan oleh tubuh ini berdasar instruksi dari pikiran, ya kan? Pikiran kita berpikir apa, keluar tindakan kan? Kalau pikiran kita baik, ekspresinya baik keluar. Pikiran kita kurang baik, keluar ekspresi yang tidak baik. Sedangkan pikiran sumbernya dari unsur hati kan? Nah, maka seperti hati yang dijaga, pikiran pun harus dijaga. Nah, pikiran dijaganya lewat apa? Itu yang skema disebut dengan hifdzul aqli. Maka ada larangan-larangan, tidak boleh mengonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu yang bisa merusak fungsi akal. Karena itu diharamkan dalam Islam mirasantika misalnya, minuman keras dan narkotika, ya, dan turunan-turunannya, karena bisa merusak akal. Ya, dan puncaknya penjagaan terhadap hati, karena hati itu sumber segalanya, kan, yang menggerakkan pikiran seperti tadi saya uraikan, yang menggerakkan anggota tubuh kita, memberikan kemudian bimbingan, instruksi berkehidupan yang memberikan dampak-dampak besar bagi kehidupan abadi kelak nih. Ya, itu dari suasana hati itu, dari suasana kalbu. Dan menjaga kalbu itu pedoman tertinggi. Itulah kemudian fungsi agama diturunkan untuk hifdzuddin, menjaga agama itu, karena agama sejatinya itu menu bagi hati. Seperti ilmu menu bagi akal pikiran, nutrisi karbohidrat protein makanan menu bagi fisik. Nah, agama din itu menu bagi hati. Hati itu butuh nutrisinya juga. Kalau nggak diberi makanan, nah itu bisa lemah. Kalau orang lemah hatinya, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik.
Ya kan? Iya. Orang sakit gigi bisa diobati, sakit hati bagaimana mengobatinya? Nggak ada klinik-klinik untuk sakit hati, dia iri hati, dengki, dendam, ria dan sebagainya. Itu obatnya mesti dari pedoman beragama yang benar. Nah, saya ingin tunjukkan mengapa kita memulai dari uraian ini tentang fungsi-fungsi atau pokok-pokok ajaran dalam syariat Islam untuk memberikan sebuah citra awal peran agama, peran Islam terhadap kehidupan itu seperti apa, ya, sehingga orang menyadari kalau sedikit-sedikit tinjauan Islam, tinjauan agama bagaimana, dia paham bahwa agama datang itu untuk memberikan perlindungan. Perlindungan ya. Ya, menghadirkan komprehensif lagi kemaslahatan. tadi lima hal tadi. Betul, dia tidak menolak kemajuan-kemajuan zaman, justru mengakomodir, mengapresiasi segala kemajuan yang didapatkan. Ya, baik tadi di teknologi misalnya, digital, arsitektur, seni dan sebagainya. Tapi jangan sampai semua kemajuan yang dicapai itu justru merusak tatanan kehidupan. Mereduksi unsur-unsur keadilan, menghadirkan kesengsaraan dalam kehidupan. Disitulah kemudian datang agama memberikan perlindungan, arahan-arahan, sehingga kemajuan-kemajuan yang dihasilkan itu didampingi oleh pedoman beragama dan terarah kepada maslahat kehidupan yang benar. Konteks pembicaraan tentang cryptocurrency dan segala turunan-turunan yang ada di blockchain itu, baik NFT, non-fungible token gitu kan, kemudian juga Bitcoin dan yang lainnya, itu masuk nanti pendampingannya di tujuan pokok syariat tadi yang kedua, hifdzul mal yang tadi saya sebutkan dalam konteks menjaga harta, karena semua bab ini itu kan ada dalam pembahasan muamalah maliyah, interaksi yang melibatkan unsur harta di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap transaksi dan interaksi harta ini dalam konteks muamalah, ya, interaksi kehidupan manusia satu dengan yang lainnya. Maka ada nanti pandangan-pandangan dasar, konsep-konsep dasar yang dengan ini, dasar-dasar ini semua orang sepakat, secara logika diterima juga. Ya kan? Dan secara praktikalnya akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh siapapun, apalagi insan beriman yang memang sejatinya harus menaati ini semua. Satu, jika yang digunakan dalam berinteraksi itu terkait dengan harta itu ada unsur transaksi di dalamnya yang saling menukar. Ya, baik misalnya pertukaran antara benda satu dengan benda yang lainnya, atau pertukaran antara jasa, ya, yang dinilai dengan nominal tertentu. Nah, maka ini ada ketentuan-ketentuan pokok. Jika barang dengan barang, ya, ataupun misalnya jasa dengan satu barang atau nilai tertentu, maka mesti jelas nanti. Ya, jelas bendanya. Kalau benda jelas bendanya, kalau jasa jelas jasanya, yang memang melahirkan sesuatu yang memiliki nilai yang bisa dipertukarkan, ya, yang wujudnya terlihat, wujud keberadaannya. Maka jika bentuknya barang dengan barang, tadi misalnya kita ingin tukarkan satu barang dengan uang, ini kan dua-duanya materi nih, ya. Yang satu punya nilai tukar, ya, yang satu punya nilai yang ditukarkan dari wujud yang ada. Maka syarat pertama dalam fikih Islam itu barangnya mesti nyata terlihat. Barangnya ya? Barangnya mesti terlihat. Barang itu sil'ah namanya dalam istilah fikihnya, bahasa Arabnya sil'ah. Nah, sil'ahnya itu lazim antakuna mawjudah, mesti terlihat, nampak wujudnya ada. Sehingga dengan itu kepemilikan itu terhadap barang dimaksud itu bisa dipastikan sempurna, seutuhnya dimiliki. Apa yang menandakan bahwa itu milik kita, ya kan? Artinya wujudnya kan ada, ya. Wujud ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dihadirkan. Jangan sampai seperti fata morgana yang nampak kelihatan tapi wujudnya nggak bisa dirasakan, ya kan? Nah, jadi transaksi seperti ini tidak memberikan kepastian. Hal yang tidak memberikan kepastian masuk kategori qimar namanya. Ya, kayak judi kan itu nggak memberikan kepastian itu, ya, gambling sifatnya, untung rugi, ya, bisa orang ngelolanya dia bisa untung sendiri, yang lain bisa dirugikan, itu masuk kategori qimar, ya kan? Adapun sesuatu yang tak nampak jelas, yang terkesan manipulatif, nanti sifatnya gharar namanya. Nah, gharar dan qimar itu sesuatu yang sangat dicegah oleh agama karena bisa menghadirkan madarat nanti, ya, ketidakseimbangan dalam transaksi kehidupan dan berpotensi merugikan. Ya, sekarang cara berpikirnya sederhana saja begini. Saya punya barang nih, saya punya peci, ya. Kemudian peci ini ingin kita transaksikan. Anda ingin beli misalnya kan ini.
Terus Anda punya alat tukar, materinya ada terlihat, uangnya kelihatan kan, kita bisa transaksikan. Sekarang mungkin dalam bentuk uang kertas ya. Ada, walaupun itu nanti ada babnya sendiri ya. Kalau Anda ingin bahas tentang uang kertas itu kita perlu episode tersendiri. Ya. Tapi malah sekarang ada dompet digital nggak terlihat, itu juga baik. Yang jadi ini. Dia sekarang punya jaminan nggak di situ, dia dompetnya ada, tapi wujudnya bisa diwujudkan dalam bentuk fisiknya, ya kan? Sekarang Anda bikin program misalnya dompet masakin, dompet untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang memerlukan ya, dari kalangan misalnya duafa ya, orang-orang taruhlah kategori misalnya di garis kemiskinan yang bisa disantuni, disubsidikan, tapi kan wujudnya ada. Walaupun Anda kumpulkan dalam bentuk misalnya digital, ada fundraising tertentu, tapi itu dinilai berdasarkan nilai tertentu yang wujud fisiknya ada dan ada penjaminnya. Nah itu dia, ada otoritas penjaminnya. Jadi dua hal di sini ya. Jadi saya dahulukan yang pertama tentang materi fisiknya ada. Ya kalau dulu kan masih bagus tuh, dalam bentuk uang kertas pun ada underlyingnya gitu kan. Uang kertas pertama itu kan nanti di masa dinasti Tang di Cina tahun 997 Masehi. Tapi nanti itu dikreatifkan gitu ya oleh orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi di Amerika nanti kelak itu mereka membuat sebuah kreasi tersendiri demi kepentingan tertentu, yang tadinya uang kertas dalam perjalanan pun underlying, underlying dalam bentuk emas itu, sehingga punya nilai yang jelas tuh. Betul. Ya, dan dulu itu bisa mencegah ya otoritas-otoritas tertentu untuk mempermainkan nilai tukar gitu kan. Nah, cuman memang karena ya keadaan politik tertentu, dinamika tertentu, butuh bab tertentu di Klik Adi untuk membahasnya, kan? Sehingga menjadi dominan uang kertas tertentu. Ya, tapi masih ada di sini unsur penguatnya, yaitu ada otoritas yang menjamin. Mereka sudah menyiapkan lah strategi, ada bank sentral macam-macam ya, dan setiap negara sebetulnya punya otoritas tertentu untuk bisa menentukan itu. Hanya ketika bergaul secara global, nah ini kesulitan-kesulitan yang memang kita distimulus dengan adanya semua ini untuk menguatkan semua sektor-sektor dalam kehidupan berbangsa bernegara supaya mandiri. Ya. Nah, dulu di zaman awal Bung Karno itu para ulama masih mengusulkan, ketika Bung Karno konsultasi, uang kertas itu masih bisa ada underlyingnya emas ya, cuman karena tekanan yang sangat berat ya masa-masa setelah itu, nah ini butuh episode sendiri. Nah, jadi uang kertas penasaran sendiri iya, tapi dia wujudnya ada. Betul. Wujudnya ada ya kan. Nah, wujud ada dan ada otoritas penjamin. Ya, ini pun kan masih disoal gitu kan. Nah, tapi karena dia ada otoritas penjamin, bisa diberlakukan, wujud fisiknya terlihat. Nah, unsur kepemilikannya minimal tuh sempurna dimiliki. Makanya Anda beli dompet tuh, celana Anda ada sakunya tuh. Nah, itu batik Anda kan ada sakunya juga tuh. Ya, berarti istri kosong tadi. Kosong. Nah, ini berarti isyarat kepada suami ya. Bikinin saku supaya bisa diisi. Ya, maksudnya sakunya jangan disimpan di suami. Ya. Kan uang suami, uang istri juga. Yang bisa aku pindah. Kenapa sampai ke situ ya bahasannya? Jadi saya balik lagi ya. Balik lagi. Nah, ini ada materinya. Uangnya ada, sehingga ketika saya serahkan peci saya pada Anda dengan ukuran tertentu yang umumnya disepakati dan wajar sifatnya, bisa dibelikan kembali peci yang mungkin serupa dan sebagainya, atau ditukar dengan hajat yang senilai dengan itu, Anda keluarkan uangnya, fisiknya ada, saya miliki, saya masukkan ke saku saya, Anda ambil peci saya, tempatkan di tempat yang sesuai, kan? Maka terjadi pertukaran yang seimbang dalam bentuk benda yang dipertukarkan, materinya ada. Sekarang kita tarik ke dunia blockchain misalnya, ya ada kreasi yang ditampilkan, wujudnya ada. Wujud ini bisa dihadirkan. Misal ada karya ini kemudian ditampilkan, dipasarkan di NFT misalnya, non-fungible token itu, ya ini kan sebetulnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus ini cryptocurrency ini berlaku. Untuk dipergunakan. Iya, kalau nggak ada itu kan nggak bisa dipakai nih cryptocurrency ini. Maka medianya, pasarnya dipakai itu NFT itu. Maka dibentuk galeri, dinilai dengan nilai tertentu, tersimpan di blockchain semuanya ini, kan tercatat, nggak mungkin bisa dimanipulasi catatan ini. Ya, catatannya. Dan penting juga dicatat selain itu bahwa bendanya ada, wujudnya ada yang disimpan di galeri ini. Kalau dikeluarkan pun, di print, dicetak, wujud dia ada, terlihat, nampak, bisa dihadirkan. Namun dia harus dinilai, ditukarkan dengan satu mata uang yang ditransaksikan yang wujudnya nggak ada.
Iya. Ya. Seperti OpenSea dia pakai Ethereum. Ethereum ada, cuman kan dia nilai-nilai digital aja dituliskan 0, sekian atau 1 Ethereum dan seterusnya, ya kan? Nah, tapi ketika dimunculkan, dihadirkan, dia nggak punya wujud fisik. Jadi bagaimana menukarkan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Ya, jadi sifatnya hanya semacam orang kontrol aja, ada angka-angka, tapi wujudnya nggak ada gitu. Ya, Anda kan nggak mungkin menukarkan misalnya sesuatu yang wujudnya fisikal ada dengan sesuatu yang nggak nampak gitu. Ya, kan nggak sama. La yastawil bainal insani wa kuntil anak gitu. Anda kan nggak mungkin nukarkan manusia dengan jin, karena nggak serupa gitu kan. Jin kan nggak tampak, manusia ada. Ini ilustrasi gitu kan. Ya, jadi sesuatu ini persoalan. Kalau ini soal bisa selesai, maka aman. Cryptocurrency nggak ada masalah dalam timbangan syariat. Tapi kenapa ulama ini memberikan satu keadaan hukum yang ketat di bidang ini untuk memberikan kepastian yang menjamin kemaslahatan bagi semua pihak. Karena apa yang digunakan dari transaksi keuangan ini maslahatnya untuk semua. Jadi jangan sampai ini punya nanti keuntungan di satu komunitas atau golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya ini, tapi merugikan pada pihak lain yang belum tahu. Iya. Ya, tiba-tiba 1-2 pihak di endorse seakan-akan punya banyak penghasilan dari situ. Orang tertarik masuk, kemudian dia menyimpan aset, dia bayar, tuh kan. Persoalan cryptocurrency pun kan harus disimpan uang dulu ke situ. Deposit dulu kan. Nah, kemudian ketika mendepositkan uang, depositnya apa jaminan dari situ? Dia simpan di situ. Ya, Anda nyimpan ke blockchain misalnya, sekian ratus juta, sekian miliar, disimpan di situ. Itu kan uang wujud Anda yang ada. Anda serahkan, disimpan di situ. Ya kan? Lalu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya nggak ada. Hanya nama saja. Ethereum. Kemudian macam-macam lagi nih, bentuknya mata uang, macam-macam sebagainya. Mata uang tadi kripto itu. Ya, jadi ini jadi masalah gitu. Ya, ketika diwujudkan, dia tidak punya muncul wujud, dan persoalannya ketika mau dicetak pun dikembalikan ke mata uang yang ada sekarang. Lalu kenapa tidak menggunakan mata uang yang ada saja? Kan? Karena belum ada yang mau jamin itu saat. Nah, itu persoalannya. Jadi dia tidak ada otoritas yang menjamin secara keseluruhannya. Sampai saat ini masalahnya di situ. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan persoalan ini, selesai babnya, tuntas. Misal dia munculkan ini wujudnya seperti ini. Mata uang cryptocurrency kan macam-macam tuh ya. Yang satu wujudnya begini misalnya, ini wujudnya begini. Lalu punya nilainya sekian. Lalu nilai ini ekuivalen misalnya ya dengan mata uang yang ada yang sekarang secara fisikal kita dapati sekian. Ya, bahasa gampangnya beginilah. Digital, rupiah dalam bentuk digital. Apa gitu kan? Dolar dalam bentuk digital dan sebagainya. Jadi dia nanti bisa dinilai itu. Persamaan nilai itu. Selesai. Ya, kalau mau misalnya, tapi kan ini bisa nanti nilai-nilai ini tetap dikontrol oleh otoritas tertentu yang bisa menaik turunkan seenaknya gitu kan, mengontrol nilai nominal sehingga banyak dirugikan. Ya, bikin underlying aja yang setara. Yang paling nggak banyak perdebatan kan emas, itu kan paling gampang gitu. Disepakati, underlyingnya pakai emas aja. Ya mungkin setara semua, nggak ada repot-repot lagi, diarahkan ke situ. Jadi rupiah sekian, nilai ininya sekian, ini underlyingnya sekian. Nah, uang digital memfasilitasi itu. Kan itu selesai masalahnya. Ya kan? Nah, jadi dia punya underlyingnya, ada wujudnya, ya kan? Kemudian dia menyelesaikan persoalan dunia atau global saat ini, ya. Tapi kalau kita mau jujur ya repot-repotnya kenapa nggak dibalikin ke emas aja misalnya kan, sehingga punya nilai dan seterusnya, atau tadi uang kertas punya takaran seperti Indonesia pernah mempraktekkan dulu. Nah, saya kembali ya kepada hukum tadi. Kalau Anda tanya tentang cryptocurrency, sampai MUI pun melakukan kajian tentang ini, persoalannya hampir semua sama, nggak lepas dari dua hal tadi. Ya, ingat ya, bukan menghambat atau menolak kemajuan, sangat diapresiasi. Nah, ini yang jadi ada kesalahan logika dalam berpikir ketika Islam misalnya memberikan pandangan atau agama mengatakan ini haram ya, langsung dipersepsikan ini menghambat. Ya, antipati terhadap kemajuan atau menghambat kemajuan, menghambat kreativitas. Cara berpikir yang salah. Justru ketika hukum itu dikaji dan diberikan pendampingan, itu sebetulnya filosofinya menerima semua kemajuan itu, tapi memberikan perlindungan untuk kemaslahatan bagi semua. Karena fungsi agama itu hadir untuk membimbing umat manusia pada umumnya sehingga tetap berada dalam kemaslahatan dalam berkehidupan.
Jangan ada ketimpangan. Kalau kita tuh di sila kelima Pancasila, keadilan sosial dalam konteks Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama itu kan lintas ruang, ya lintas waktu. Agama yang baik kan begitu, ya kan? Islam tuh melintasi ruang, melintasi waktu, melintasi tempat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Harus adil, jangan sampai ini diuntungkan, ini punya potensi rugi. Ini ada problem dasar nih. Ya, yang nggak semua orang itu bisa menikmati fasilitas ini, nggak semua orang bisa mendapatkan maslahat dari ini. Ya, problem ini harus diatasi dulu. Sehingga apa? Sehingga kemajuan yang dihasilkan menghasilkan maslahat bagi semua bisa menikmati. Ya, karena semua akan terkena dampak dari itu. Iya. Ya, nah ini yang saya maksudkan. Jadi kalau isu cryptocurrency ini bisa dituntaskan dari segi gorornya, dari segi kimarnya, sifat manipulatif yang memungkinkan ada diselesaikan dari situ, kan? Dibentuk sebuah wujud. Anda bisa katakan, tapi kan ini digital misalnya kan? Betul. Tapi ketika digital itu melahirkan maslahat bagi kehidupan offline kita secara langsung, maka harus ada turunan dari situ. Solusinya apa? Kan? Transformasi dari digital ke dunia nyata itu seperti apa? Kan nggak semua orang hidup di dunia metaverse. Ya. Kita di universe sekarang ini, bukan di metaverse. Ya, apa Anda mau menciptakan besok misalnya teknologi makanan digital yang sekali dilihat langsung kenyang? Minuman digital yang tercium baunya kemudian langsung kenyang. Teknologi mencium bau dari komputer tentang makanan tertentu langsung merasakan haus hilang. Kan tidak juga. Betul. Ya. Besok-besok nanti ada nikah digital. Keturunan digital. Ini kehidupan universe yang sudah Allah anugerahkan itu kemana? Kan? Nah ini berbahaya cara berpikir seperti ini. Jadi akal sehat itu tetap harus berfungsi. Dan akal bisa disehat jika dibimbing oleh iman yang sehat. Catat itu ya. Dan bikin status itu. Jadi kalau orang akalnya pintar, bagus, dia bisa banyak bikin kreasi macam-macam. Tapi kalau nggak dibimbing dengan jiwa yang benar, ya tidak diikat itu dengan tuntunan yang benar, itu bisa berbahaya. Ingat ya, orang pintar yang menipu itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang kurang pintar. Ya, dan dia mencoba untuk menipu. Orang yang kurang pintar mencuri, skalanya kecil, tapi orang pintar mencuri itu bisa canggih, sistematis, rapi, terstruktur, masif. Dan itu merugikannya dahsyat itu. Ya, jadi kalau balik ke isu tadi, maka yang harus diselesaikan dalam isu cryptocurrency ini, ya, NFT-nya dalam konteks dia galeri terhadap kreasi karya, ya macam-macam itu, dia sebenarnya nggak punya banyak masalah. Ya. Ketika dia ditampilkan, saya punya kreasi, Anda punya satu gambar tertentu, misalnya kan, klik every week, bagus juga ya, klik every week tuh, Anda foto-foto yang dimunculkan, everyday kan udah ada, every week belum ya. Atau saya bikin gitu, misalnya Anda bikin klik every week, tampilkan di NFT, tampilnya aja, itu nggak ada persoalan. Ketika karya Anda diberikan sebuah catatan, punya nilai, kemudian dari nilai itu terdokumentasikan, nggak bisa dirubah apapun karena terekam. Ya, oleh satu algoritma tertentu, kan, dan diketahui itu dari setiap perubahan tuh ketahui, perubahan waktu diketahui, ini nggak berubah nih, datanya selalu ada, sampai sini nggak ada masalah. Tapi apa yang sudah Anda kreasikan punya wujud, kan Anda upload tuh ke situ tuh, kan? Begitu Anda upload ada, kan materinya ada tuh, bentuknya ada, Anda print digital pun kan ada, ya kan, materi pokoknya Anda yang pegang. Jadi persoalan ketika ditransaksikan dengan satu nilai yang dimunculkan, ini dipahami, dilihat, dimana sebagai mata uang tertentu, tapi wujudnya nggak ada. Dan dia nggak ada otoritas yang disepakati, siapa yang mengendalikan? Nggak ada orang kendalikan. Kalau nggak ada yang mengendalikan, bagaimana bisa mengaturnya? Prinsipnya memang itu, jadi tidak ada yang bisa menginterfere atau apa. Kalau nggak ada yang intervensi keadaan-keadaan itu, dan persoalan yang pertama kan dia wujud fisik nggak ada. Dan kalau nggak ada yang mengatur, ya satu sisi orang memahami bagus tuh, nggak ada yang bisa ngatur, jadi dengan sendirinya dia tersistem. Betul. Ya ini begini, ini begini. Nggak ada intervensi. Tetap saja kalau Anda terjadi transaksi itu kemudian keluar dan akan dinikmati. Sekarang Anda punya karya nih, dibeli oleh si fulan A dengan mata uang digital yang ada di situ. Tapi ternyata nggak bisa hasil dari pembelian itu, hasil kerja keras Anda itu nilainya nggak bisa dikeluarkan di wujud kehidupan fisikal yang nyata. Gimana bisa dinikmati? Nah ketika itu kemudian ingin dinikmati, Anda cairkan, dikonversi lagi kan ke mata uang yang ada sekarang, tetap aja dalam konteks itu akan ada penyesuaian dengan mata uang yang ada. Sedangkan mata uang itu yang sudah ada juga mengalami perubahan-perubahan. Ya, jadi apa bedanya? Ya, menurut saya akan lebih efektif kalau dia dijelaskan tuh.
Ya, walaupun bagus dia tidak mengalami ini dan itu, tapi dia punya underlying yang ada sehingga bentuk fisiknya misalnya bisa diwujudkan dalam kehidupan. Nah, ini problemnya adalah ini metaverse, ini universe. Iya. Itu problemnya. Tidak setiap di metaverse itu bisa di universe kan, walaupun setiap universe bisa di metaverse kan. Iya. Ya, paham ya? Betul. Setiap universe berpeluang di metaverse kan, tapi Betul. tidak setiap metaverse bisa di universe kan. Ya, walaupun mungkin juga yang di universe itu ada bagian-bagian yang sangat tertentu, sensitif, gak bisa di metaverse kan juga. Ya kayak tadi saya katakan misalnya pernikahan metaverse, ya metaverse-nya bisa dilakukan, tapi realnya kan tidak bisa dihukumi nyata di dunia universe kita saat ini. Jadi selesaikan problem itu dulu, kan. Yang kedua saya menangkap begini ya, isu cryptocurrency ini ada si positifnya. Positifnya adalah ada kegundahan terhadap sistem tata kelola ekonomi dunia. Betul, Zat. Ini yang memicunya. Ini yang memicunya. Pada akhirnya ini balik kepada apa yang diisyaratkan Nabi SAW. Nabi telah nubuatkan. Pada akhirnya semua akan kembali kepada tata kelola kehidupan yang stabil. Karena manusia mendambakan stabilitas. Dan di antara stabilitas itu hal-hal yang terkait dengan stabilitas ekonomi, keuangan. Sekarang orang sedang repot. Resesi di mana-mana. Inflasi macam-macam dan sebagainya. Akibat apa? Tadi kontrol terhadap satu mata uang yang terlalu dominan. Iya. Bayangkan satu bisa ditakar dengan kita keluarkan harus 14.000. Ada yang satu harus keluarkan 20.000. Ya sekian puluh ribu tuh. Dia hanya mengeluarkan satu saja. Iya. Dan sama-sama kertas. Betul. Cuman beda di nilai yang dituliskan itu. Kan? Nah ini kan pasti ada kegundahan. Ya, makanya ada orang yang mencoba menawarkan ini loh yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Muncul di blockchain yang dengan algoritma tertentu yang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini, tapi tetap ada kelemahannya. Wujud fisiknya nggak ada, kan? Betul. Karena nggak ada yang otoritas yang kontrol itu, nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan kemaslahatan kehidupan. Kan dunia terus bergerak. Dan seterusnya. Yang kontrol, masa kehidupan manusia dikerahkan kepada robot atau algoritma tertentu di komputer setelah dia hancur. Ya, kalau ini hancur nih, nggak ada jaminan dalam bentuk materi yang ada, telah terjadi satu peristiwa besar yang menghancurkan jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Habis. Gimana kita bisa kemudian memberikan jaminan kepastian terhadap aset kita? Anda menyimpan miliaran misalnya, ya dalam bentuk cryptocurrency, digital aja, angka aja semua tuh. Ya, terus setelah itu terjadi peristiwa habis semua. Ya, taruhlah sistem itu misalnya kena kalau bank terbakar, ini uang bisa dicetak. Masih ada yang jamin. Bisa ada jamin. Gak ada jamin. Ini nggak ada yang jamin, nggak ada otoritas. Ini masalah kan? Iya. Habis di semua. Betul. Gitu. Nah ini persoalannya, ini diselesaikan. Nah, cuma tadi saya kembali kepada nubuat bahwa semua merindukan stabilitas dan Nabi udah ngasih solusi emas. Al-Quran berapa kali menyinggung tentang emas? Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahab wal fiddah, emas, perak dan sebagainya. Makanya di zaman Nabi berkehidupan itu kan dipopulerkannya logam, ya, logam mulia, uang emas bentuknya ada dinar, dirham. Mungkin di Indonesia juga dulu kan ada bentuk uang logam juga kan? Iya, Sir. Ya, yang di awal-awal malah logam kan di malah Nusantara kan dulu awal. 5 perak ya, Nah, itu saya masih mengalami juga itu sampai 100 sampai 1000 malah. Iya, sampai 1000 yang ada gambar sawit itu, yang perak itu kan 500-an tuh kayak bentuk emas juga ya. Betul. Walaupun dia mungkin sejatinya bukan emas murni gitu ya, ada kuningan mungkin apa dan tapi logam, kita kan budaya logam ini. Dan fikih kita itu di dalam Islam itu tentang logam tuh luar biasa. Ya, tentang logam luar biasa. Wah ini kalau ngaji fikih kita bisa perdalam nih. Ya, di bab air aja itu ada air yang dipanaskan, ya namanya air musyambas dalam bentuk wadah bejana logam. Logamnya itu kalau dia emas perak nggak ada masalah. Tapi di luar emas dan perak jadi bermasalah. Ketika dihangatkan, dipanaskan, keadaan airnya itu nanti dihukumi berbeda dalam fikih. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu kalau dipanaskan di luar logam emas dan perak itu bisa menjadi makruh hukumnya. Ketika saya riset, wah itu luar biasa itu. Ya. Apa hasil risetnya? Ternyata emas ini kan punya stabil. Emas itu kan aurum tuh di atomnya namanya aurum. Ya, dia punya nomor atom 79, massa atomnya 200. Ya, saya pernah belajar kimia. Ya. Nah, dengan komposisi ini dia stabil. Artinya tidak mengalami karatan. Ya, dia nggak berkarat sehingga ketika air dipanaskan pun dia kan penghantar yang bagus tuh. Punya kalor ya yang sangat bagus, ya, menghantar panas di situ. Ya, jadi ketika menghantarkan pun karena nggak ada potensi untuk karat, kualitas air terjamin di situ. Walaupun dia lunak. Karena lunaknya mudah patah. Makanya emas itu dicampur. Ya, dan campurannya nanti bisa dengan besi misalnya, ya bisa dengan perak itu argentum.
Ya nomor atom 47 kalau nggak salah. Itu argentum perak. Ya emas tuh karena lunak kalau dicampur dengan besi, ferum, nomor atom 26 ya. Kemudian dia massa atomnya 56, isotop stabilnya 57 ya. Kalau dia dicampur karatnya dikurangi sedikit, misalnya 20 karat, 18 karat. Nah, itu campuran untuk menguatkan supaya nggak mudah patah. Ya. Nah, saya mau katakan di unsur logam saja yang menampung air ini orang udah tahu semua dulu. Ini bermanfaat gitu. Ya, makanya ketika dijadikan sebagai alat tukar, jaminannya stabil. Ya, cuma memang kan nggak semua orang atau tempat itu bisa memproduksi emas di tempat-tempatnya, kan itu pernah ada pemikiran di global pada saat itu sehingga menjadikan emas itu sebagai jaminan sampai sekarang sebetulnya. Jadi yang mengumpulkan uang kertas pun di negara adidaya itu pada akhirnya pun mereka mencoba mengkolek emas itu karena mereka tahu yang berharganya itu di emasnya. Ini butuh bab khusus nih. Kita lompat dari kita bikin kembali ke emas. Ya, saya tidak ingin menghadirkan satu isu tanpa argumentasi ilmiah gitu Jadi pembahasan itu mesti dalam kerangka ilmiah supaya orang yang mungkin belum meluas tuh batas pemikirannya tidak menyimpulkan yang salah. Sehingga ketika salah, sumbunya terlampau pendek, ya ditangkap bahwa ini membawa ingin merubah, tidak. Tapi kita ingin berpikir lebih kuat bagaimana menguatkan sisi ekonomi di bangsa kita sehingga tampil lebih unggul, lebih hebat, lebih baik. Sementara kita kan punya budaya logam. Jangan salah loh, Indonesia itu punya budaya logam. Iya, Sat. Ya, dan waktu penjajah itu datang ke Nusantara pada saat itu kan, itu sempat disembunyikan dulu logam itu. Wah, kalau saya bahas lebih dalam lagi lebih dahsyat karena yang memerintahkan menyembunyikan itu di antara Wali Songo. Ya, ada Sunan Bonang yang menyebutkan itu karena tahu. Karena kalau mau lihat riset di dunia ini, saat orang itu dari seninya aja ya, seni. Cina punya budaya seni misalnya. Dia punya dawai, ya, senar, gitar kayak kecapi dan sebagainya, tapi kayu. Arab punya dufuf itu rebana. Ya, rebana itu kan dari kulit juga kayu dan sebagainya. Di saat dunia tuh masih kayu, masih kulit, masih senar, masih kita udah ada itu ya, rajin. Coba lihat. Angklung, degung. Iya. Degung, angklung, gong, macam-macam. Itu apa kayu? Logam. Kita sudah punya logam. Dan itu nggak mudah loh menempa logam segala rupa itu. Jadi logam itu mahal sekali. Dan logam itu kalau dari sudut unsur kimianya sekarang kita dapati, kita keluarkan, kalau belajar kimia itu kan sekarang diperebutkan. Banyak sekali unsur logam yang dibutuhkan sekarang untuk mendukung kemajuan teknologi dan sebagainya. Kita kayakan itu. Jadi sebetulnya kalau Indonesia mau tampil dan punya visi yang lebih dahsyat untuk ke depan itu, sebetulnya sih mesti pede gitu. Karena sumber daya alam yang bisa mendukung, mensupport kedaulatan berbangsa, bernegara, bahkan dari segi ekonomi yang negara lain butuh. Kita punya. Anda bisa bayangkan ya, rempahnya aja bisa bangun Belanda. Iya. Bagaimana dengan logamnya? Itu rempahnya. Ya, ini mau bahas cryptocurrency atau bahas sejarah nih? Jadi sebenarnya cryptocurrency sederhana. Kenapa MUI masih memfatwakan haram? Kan? Itu kan ada 3 poinnya. Ya, persoalannya kan nggak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi. Karena belum ada kepastian. Bukan menghambat kemajuan. Kemajuan bagus, terima, hebat nih, bagus, kita terima nih. Tapi harus membawa maslahat. Jangan sampai nanti ada orang investasi di situ, tiba-tiba dia butuh nggak bisa dia tarik, gitu kan? Atau tiba-tiba ini nggak ada aset dia nggak kembali, kepemilikan nggak ada yang pasti. Ini udah dipastikan. Nah, jadi kalau ini bisa didapatkan solusinya, silah bentuknya bisa, wujudnya bisa kemudian dikreasikan dari bentuk digital tadi, ada wujud materi yang bisa dipegang sebagai jaminan, ada otoritas penjaminnya, itu lebih memberikan kepastian sehingga investasi yang diberikan kepada tempat-tempat tadi, orang bisa pegang jaminannya apa. Ya, kita nyimpan uang di bank, uang kita kan wujudnya fisik, disimpan dalam bentuk apa? Ya, disimpan dalam bentuk-bentuk digital kan? Tulisan rumusan-rumusan itu, tapi kita dikasih buku tabungan, ya, ada kepastian secara fisikal yang terpegang itu, ya. Kemudian apalagi misalnya ada jaminan-jaminan yang bisa didapatkan saat kapanpun mau dicetak, dipegang, disimpan. Jadi itu memberikan ketenangan, ada kepastian. Nah, ini diselesaikan dulu hal-hal ini. Kalau hal-hal ini selesai, maslahatnya bagi banyak, semua orang bisa mengakses senang, ya. Ya kecuali kalau ini orang hidup di dunia itu saja, maka hanya terbatas di lingkungan saja. Makanya hal-hal yang sifatnya terbatas belum bisa menjadi maslahat dari kalangan luas secara global. Mau dipaksakan ke global itu susah.
Iya. Kecuali orang berkehidupan di situ saja. Ya ini pegiatnya di situ, orang-orangnya itu saja. Itu pun karena saking sayangnya agama. Allah tuh saking sayangnya jangan sampai itu rugi juga gitu. Mengingatkan jadi, diberi saran. Tidak pernah ada sejarahnya agama datang untuk merusak atau menghambat kemajuan. Justru memberikan maslahat, mengiringi kemajuan itu supaya melahirkan maslahat untuk semua. Ya, karena itu Indonesia bagus tuh. Dasar agama itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena tanpa ada kepasrahan, ketawakalan, dan menyertakan bimbingan kehidupan kepada Tuhan yang Maha Esa itu, tidak akan lahir tata kelola kehidupan kemanusiaan yang punya adab. Iya. Adab itu etika, adab itu moral, adab itu mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan elegan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hanya lahir setelah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika adab itu muncul dalam berkemanusiaan, bisa lahir persatuan. Ya, orang nggak akan bisa bersatu, Indonesia nggak bisa manfaatkan kalau adabnya nggak ada. Jadi adabnya bagi sekelompok orang saja. Jadi jangan berharap persatuan Indonesia kalau adab belum muncul. Adab bisa muncul ketika ada berketuhanan. Nah, jadi kalau agamanya disoal, kebertuhanan disoal, maka dia sebenarnya bukan hanya menyoal sila pertama, tapi meruntuhkan semua sila yang lain. Karena dengan persatuan itu ada keterwakilan. Ya kan? Ada hikmat di situ. Ya, rakyat bisa bersatu, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika rakyat bisa hadir di situ, menghadirkan hikmat dengan keterwakilan semuanya, baru ada keadilan yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu filosofinya besar itu, dalam sekali. Maka kalau mau ditarik ke dunia cryptocurrency, ya negara harus menyiapkan perangkatnya dulu. Minimal kita punya undang-undang dalam aspek kebangsaan, kenegaraan, ada undang-undang mengatur itu. Ya, jadi jangan cuman dilihat persoalan pajaknya saja. Tapi juga lebih daripada itu, ada aturan penjaminnya, otoritasnya betul. Negara mengatur undang-undangnya, menyediakan ini payungnya ini, terus menjamin. Ada jaminan negara. Nah, biasanya kalau sudah masalahnya krusial kan diminta tuh masukan-masukan dari tokoh-tokoh, dari masyarakat dan sebagainya. Karena kan di keterlibatan kerakyatan dipimpin oleh hikmat itu. Ada perwakilan di situ, ya. Nah, jadi semua fungsi digunakan dalam konteks ini. Nah, kalau ini sudah dapat dihasilkan solusinya, manfaatnya, maslahatnya dan sebagainya, ya maka insya Allah kehidupan itu akan lebih bermaslahat. Ya, kita rasakan manfaatnya, rasakan berbagai hal yang kita bisa dapatkan di situ. Jadi kan yang kita lihat baru semata sepata morgana nih. Si fulan untung sekian, ini cuan sekian, ini si fulan loh. Bagi si fulan, dan kita kan nggak tahu realnya seperti apa. Berapa orang yang hilang, berapa orang yang dapat karena kebutuhan tadi saat kepikiran dan sebagainya. Dan ini kan butuh endorsement. Semua ini untuk tampil tuh butuh endorsement untuk masuk. Ya, kalau orang berpikir bisnis kan sekarang gini, apakah murni niatnya bikin blockchain itu hanya sekedar untuk memfasilitasi dalam berkehidupan? Ya, apa pengganti bagi dia dalam menuangkan idenya ini? Dia butuh perawatan, ya. Butuh untuk biaya operasional, untuk maintenance, untuk macam-macam. Dari mana dia dapatkan itu? Kalau bukan dari orang invest ke situ, orang masukkan, orang bertransaksi dan sebagainya, ya kan? Nah, ini juga yang harus diantisipasi. Jadi yang wujud kertas saja masih ada persoalan, apalagi yang nggak ada wujudnya sama sekali. Hanya bentuk algoritma ya, betul. Jadi yang kita perbaiki, satu, cara berpikir orang supaya tidak menduga bahwa ini agama menghambat gini, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Haram itu dari kata hurma. Hurma itu hormat, diserap dalam bahasa Indonesia. Hukum haram itu ditampilkan untuk menjaga kehormatan. Kenapa dilarang berzina, dilarang selingkuh, kan? Dan semacamnya supaya menjaga kehormatan Anda. Karena saat Anda melakukan itu, misalnya na'udzubillah, itu bisa meruntuhkan kehormatan. Betapa banyak pejabat kehilangan jabatannya karena persoalan zina. Kenapa dilarang merampok, mencuri, korupsi? Karena meruntuhkan kehormatan. Yang menjaga kehormatan hukumnya disebut haram namanya. Maka kalau ada cryptocurrency mengatakan ini aspek ini haram, menjaga kehormatan Anda, melindungi Anda supaya nggak rugi. Tapi saya cuan, Anda yang cuan, tapi yang lain rugi. Itu tidak berkeadilan. Ya. Baik, jelas ya. Tapi kalau ini berarti hukumnya tidak mutlak, Ustaz. Jadi kalau seandainya terjawab kaidah fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu akan bergantung kepada sebab akar mula persoalannya. Fikih itu sangat fleksibel. Ya, kecuali fikih-fikih yang pokok diatur, yang sifatnya pakemnya sudah begitu. Fikih ibadah sudah begitu. Sholat dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai kapan punya begitu. Gak bisa berubah-ubah semau kita.
Tapi hal-hal yang kita interaksikan sesama manusia dan sebagainya, kan sepanjang ada sebab-sebab tertentu yang melahirkan maslahat, itu bisa berkesesuaian dengan maslahatnya. Karena itu Islam datang memberikan nilai, bukan memberikan hasil. Ya kalau hasil begini harus begini. Ya ayam sampai kiamat kurang 2 hari pun tetap jadi ayam. Ya, tapi perilaku ayam itu bisa dianalisis. Kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan, dia bisa berubah. Ya kan? Ayam di sini suka jagung, ketika di bawah jagung nggak ada, yang ada cuman keju, bisa ayam suka keju. Lalu apakah Anda katakan nih crazy rich di kalangan ayam gitu kan? Tidak juga, makanya kan tidak ya. Nah, jadi ini yang mau saya katakan, al hukmu yaduru ma'illati, hukum itu akan bergantung melihat kepada sebab. Maka dari sebab itu muncul konteks. Kalau cryptocurrency ini bisa diselesaikan sebabnya, oh ini wujud nggak ada, adakan wujudnya. Ini berpeluang kimar begini, maka berikan ada lainnya, ada penjaminnya, ada otoritasnya. Kalau ini semua ada, berjalan tuh. Jadi nanti 3 pilihan. Yang mau aktif di dunia digital, ada karya, silahkan. Selesai masalah. Kan? Kalau mau yang berkehidupan di dunia nyata saja, misalnya kan, oh silahkan, gak ada masalah. Ya, jadi semua bisa dinikmati apa adanya dan tidak ada yang dirugikan. Ini menjamin kepastian, memberikan perlindungan dan menampilkan kehormatan dalam berkehidupan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi banyak kita dapat nih, ternyata Islam itu senafas dengan kehidupan berbangsa, bernegara, tidak bertentangan, Pancasila nggak bertentangan. Dan kita bahas Pancasila tadi, Masya Allah itu. Pancasila, budaya logam, apalagi banyak sekali. Ya, kalau mau dikeluarkan jadi satu bab tersendiri. Terima kasih, terima kasih pencerahannya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi dengan bahasan yang lain. Insyaallah, insyaallah. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Semoga menambah pencerahan dan penambahan ilmu kita untuk yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.